Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sobat Investor Retail, channel yang membagikan saham-saham yang berfundamental bagus dan membagikan dividen. Hari ini gua akan bahas BJBR Bank Jabar Banten berdasarkan laporan keuangan Q2 2024. Bagaimana update-nya? Dulu pertama kali bahas BJBR itu harga pada tanggal 16 Agustus 2024 di harga 995. Ya. Bisa dilihat di playlist channel Sobat Investor Retail. Di sini di playlist channel Sobat Investor Retail, saham-saham pilihan ada BJBR yang dibahas salah satunya. Ya, di playlist saham-saham pilihan itu BJB di sini ya, di BJB. Nah, ini ya. Pada tanggal 16 Agustus 2024 ya. Pembahasan tentang BJBR 16 Agustus 2024 ada di playlist di sini. Update saham-saham pilihan. Kalau ini saham-saham pilihan Sobat Investor Retail ya, jadi di playlist sudah ada. Nah, bagaimana update sahamnya pada tanggal 10 Oktober 2024? Kita coba lihat update-nya. Oke, pada tanggal 16 Agustus 2024 harganya 995 atau 99.500. Pada tanggal 10 Oktober 2024, harga BJBR, grafik sahamnya, nah ini 975. Ya, 975. Berarti ini harga sahamnya 97.500, proyeksi dividennya tetap 84, dengan yieldnya 8,4%. Ya. Jadi, kalau beli di harga 975 ya, 995 nanti akan dapat 8,4% ya. Capital gainnya negatif 2% karena turun, karena pengaruh labanya yang turun ya. Cuman kelebihannya di BJB apa? Turun juga nggak terlalu dalam BJB itu ya. Kenapa? Karena membagikan dividen, artinya dividen itu menahan harganya. Ya. Kalau harganya dibanting ke harga 5.000, berarti dividennya 16%. Ya. Jadi kalau beli di harga 975 berarti masih ada untung. Ya. Kita masukkan 975, berapa tuh dividennya? 8,6% ya. Ya, kalau beli di harga 975 itu 8,6% ya. Jadi enaknya di dividen investing itu turunnya itu nggak terlalu dalam. Kalau toh turun, dia masih membagikan dividen 84. Sebagai perbandingan, kita saham yang nggak membagikan dividen nih. Grafik saham misalkan Bukalapak nih. Ini bukan ngejelek-jelekin. Ini kan disclaimer on ya. Ini pengalaman buat retail ya. Kita lihat harganya. Bayangkan Bukalapak dalam 1 tahun itu 200. Sekarang harganya 129. Artinya loss 39%. 100 juta loss 40% gitu. Jadi sekarang kalau misalkan 200 juta tinggal 229 juta. Ya, jadi negatif 40%. Kenapa? Nggak ada pengamannya. Ya. Beda dengan BJBR. Ya. Dia juga turun 15%. Cuman dia ketolong oleh dividen ya. Dividennya rata-rata 100 per tahun. Jadi turun juga masih ketulungan. Ya. Itu bedanya
saham-saham yang membagikan dividen dan yang tidak. Jadi bisa jadi referensi juga gitu. Tapi ini disclaimer on ya. Ini disclaimer on. Terus apa lagi nih? Saham grafik saham apa nih? Misalkan ini nih. ISEA nih. Kita lihat. Ini kan 300, sekarang 7, sekarang harganya 80. Bayangin kalau beli di harga 500 nih di pucuk, dibanting harga 80. 50 juta berarti tinggal 8 juta. Ya. Kalau di BJBR negatif 2% gitu ya. Kalau lama di hold ya masih ada untungnya kan, nanti dividen. Lalu gimana cara beli BJBR di harga yang sekarang? Sebenarnya gue gak menyarankan beli BJBR sekarang karena labanya lagi turun. Cuman kalau untuk koleksi ya gak masalah karena membagikan dividen. Nah lalu gimana kalau misalnya mau tertarik di BJBR? Gue juga punya di BJBR ya, cuman karena labanya turun ya tidak terlalu besar. Cara beli BJBR berarti kalau mau beli ini 975. Kalau toh misalkan modal kita 50 juta, karena ini labanya lagi turun mungkin 7% aja atau 8% aja. Ya, berarti 4 juta di BJBR. Kalau 50 juta. Kalau 100 juta modalnya berarti maksimal 8 juta di BJBR ya. Nah, atau 7 juta lah karena labanya lagi turun. Kita lihat ini kan lagi turun ya. Kita lihat harganya yang lebih lama lagi. Nah, kita lihat di grafiknya. Nah, ini berarti harganya pernah ke 810. Ya, BJB itu 810. Sekarang ada di 970. Ya. Jadi ada kemungkinan nanti ke 810 ya BJB itu. Nah ya, kalau mau beli misalkan modal 100 juta, berarti nggak boleh lebih dari 7 juta nih BJB itu ya, maksimal 7 juta aja lah. Kalau mau beli di harga sekarang itu bisa setengahnya di harga 975, berarti 3 juta setengah nih. 3 juta setengah berarti dapat berapa lot tuh? 10 lot 1 juta. 10 lot itu kan 10. Kalau 3 juta setengah berarti dapat 35 lot. Ya, jadi jangan banyak-banyak nih karena labanya sedang turun. Kalau gimana kalau yang sudah terlanjur beli di harga 995 ya santai aja ya. Nanti juga ada dividennya. Kalau mau cut loss sih gue nggak saranin karena sayang kan itu uang kita ya. Walaupun cuma negatif 2% ya. Toh dia membagikan dividen gitu. Ya. Kalau modalnya 50 juta berarti 3 juta setengah masuk di 975. Terus kalau mau turun berarti ada di 800-an. Ya. Berarti sisanya yang setengahnya lagi beli di harga 800. Ya. Nanti beli harga di 800. Kita lihat harganya yang bawah. Nah, ini nih. Berarti 700 pernah ke harga pada saat harga pandemi nih. Tapi kalau dibawa turun lagi sih kayaknya nggak bakalan ya. Paling ke harga ini nih. Sekitar 780. Ya. Turunnya. Jadi kalau mau masuk di BJBR mengingat labanya sedang turun, ya, kita simulasi lagi. Kalau mau beli berarti 3 juta setengah dulu. Kalau modalnya 100 juta ya. 3 juta setengah dulu. 800 nanti masuk lagi di harga 800-an.
di harga 840-an atau 800-an sekitar 3,5 juta. Ya, itu bagi yang belum masuk. Kalau yang sudah seperti sebelumnya kan gue nyaranin kalau masuk di harga 995 dulu itu jangan masuk lebih dari 10% kan ya. Karena labanya sedang turun ya. Pelajaran yang bisa diambil dari BJBR itu walaupun turun masih ada dividen ya, masih ada dividen, dan pentingnya diversifikasi. Jadi jangan beli satu emiten, minimal 5 emiten lah, 5 emiten. Ada perbankannya, ada energinya, ada komoditasnya ya, batu bara. Jadi jangan satu aja, jangan all in di satu saham. Jadi ada diversifikasinya. Itu. Jadi kalau yang lain lagi turun, masih ada saham yang lain kan ya. Ya, ibaratkanlah kita punya kebun, ada pohon durennya, ada pohon mangganya, ada pohon jambunya. Pohon durennya lagi nggak berbuah nih, tapi yang mangga sama yang jambunya masih berbuah gitu, dalam bentuk dividen itu. Ya, jadi enaknya di saham-saham yang ada membagikan dividen dan fundamentalnya bagus tuh seperti itu. Ya, nggak ada ceritanya seperti SEA ya, terus yang di Goto gitu kan ya, berapa persen kan turunnya, ngeri kan ya, di grafiknya aja ngeri ya. Terus apa lagi ya, grafik yang brand kita lihat, nah itu kan turunnya kan dalam-dalam tuh, yang di brand misalkan ya. Jadi terus ada lagi nih ya, ini yang belum membagikan dividen, nggak tahu yang ke depan itu ya. Di Bumi misalkan bukan turun, masih turun kan ya, terus nggak ada dividennya gitu kan, kasihan ya. Bisa aja naik untung, cuman peluang untuk ruginya itu tinggi ya. Kalau masuk di saham-saham kayak beginian berarti jangan kebanyakan kalau tuh mau nyoba gitu ya. Kalau mau nyoba di saham-saham yang tidak membagikan dividen, bisa aja gitu ya. Cuma kalau di BJB ada dividen ya. Mungkin itu ya tentang BJBR, masih ada dividennya walaupun capital gainnya turun. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar banyak investor retail yang mempunyai pengetahuan saham yang memadai. Terus share juga agar banyak investor retail yang bisa menjadikan salah satu referensi buat investor retail, biar nggak turun dalam gitu ya, biar nggak loss. Yakin harus bersabar, investor retail juga bisa untung di pasar modal ya. Oke, sampai jumpa lagi lain waktu.